Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 12 September 2022 dalam pekan biasa ke-24 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Mazmur dilantunkan oleh Josephine Joyce, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 11 ayat 17 sampai dengan 26. Saudara-saudara, dalam hal mengatur yang berikut ini, aku tidak dapat memuji kalian. Sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, melainkan keburukan. Pertama-tama, aku mendengar bahwa apabila kalian berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antaramu. Hal itu sedikit banyak aku percaya. Memang perpecahan harus ada di antara kalian, supaya nyatalah siapa di antara kalian yang tahan uji. Apabila kalian berkumpul bersama-sama, ternyata berkumpulmu itu bukan untuk perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, masing-masing memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kalian tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Ataukah kalian mau menghina jemaat Allah dan membuat malu orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang akan kukatakan kepadamu? Memuji kalian? Dalam hal ini, pastilah tidak. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, ia memecahkan roti itu seraya bersabda, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku." Demikian pula ia mengambil cawan sesudah makan, lalu bersabda, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kalian meminumnya, perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku. Sebab setiap kali kalian makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan.
Wartakanlah wafat Tuhan sampai Ia datang. Kurban persembahan tidak kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Wartakanlah wafat Tuhan sampai Ia datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Wartakanlah wafat Tuhan sampai Ia datang. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Wartakanlah wafat Tuhan sampai Ia datang. Biarlah bergembira dan bersuka cita semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada-Mu tetap berkata, Tuhan itu besar. Wartakanlah wafat Tuhan sampai Ia datang. Alleluia, alleluia, alleluia. Begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal. Setiap orang yang percaya akan Dia memiliki hidup abadi. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 7 ayat 1 sampai dengan 10. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati.
Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya, katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya untuk mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu, aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, 'Pergi,' maka ia pergi. Atau kepada yang lain, 'Datanglah,' maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Belajar pada perwira dan Bunda Maria untuk menjadi rendah hati. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Bapa, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Bacaan Injil hari ini menceritakan kepada kita bagaimana iman seorang perwira kepada Yesus yang begitu tinggi sehingga ia berkata, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Sebagai seorang perwira, ia tidak menunjukkan sikap arogan karena memiliki pangkat atau jabatan tinggi. Ia bahkan menunjukkan sikap takut akan Allah dan sangat mengasihi orang Yahudi. Dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah dan saat hambanya sakit, sebagai tanda kasihnya kepada hambanya itu, ia meminta kepada Yesus agar datang untuk menyembuhkannya. Dan ketika Yesus sudah mendekat, ia malah meminta kepada sahabat-sahabatnya untuk menghalanginya karena ia merasa tidak layak menerima dan menjamu Yesus. Tidak sedikit orang yang memiliki jabatan atau pangkat menjadi tinggi hati, sombong, atau bahkan arogan karena merasa memiliki jabatan. Seseorang kadang memandang orang lain, apalagi yang memiliki kedudukan yang rendah,
dipandang sebagai orang yang layak diabaikan atau dipandang hina. Tetapi tidak untuk perwira ini. Imannya kepada Yesus mendorong hatinya untuk menyatakan dirinya tidak layak bertemu dengannya. Dan karena imannya yang dalam atau rasa kekagumannya pada Yesus, ia justru mengatakan, "Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Sungguh ini adalah teladan pribadi yang rendah hati, memiliki iman yang mendalam, dan menghayati betul makna keimanannya. Dari perwira itu setidaknya kita mendapatkan pembelajaran. Pertama, walaupun memiliki pangkat perwira, ia tetap sadar diri di hadapan Yesus. Pangkat dan jabatan bukan hal utama dalam memberikan penghormatan. Kedua, ia sangat mengasihi hambanya. Hari ini pula, Gereja Katolik memperingati peringatan fakultatif Hari Tersuci Perawan Maria. Maria adalah pribadi yang sangat istimewa bagi umat beriman Kristiani. Ia menjadi teladan kerendahan hati dan kesempurnaan dalam kasih. Meski dikaruniai rahmat yang istimewa dengan dipilih menjadi Bunda Allah, Bunda Maria tetap rendah hati dan menganggap dirinya sebagai hamba Allah. Kerendahan hatinya mendorong Allah untuk memilihnya sebagai ibu putranya, yaitu Yesus Kristus. Dan dalam menanggapi panggilan Allah itu, ia berkata, "Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Maria selalu menganggap bahwa segala yang baik pada dirinya sebagai karunia belas kasih Allah. Dengan rahmat Allah, Bunda Maria hidup dengan kerendahan hati, menyerahkan diri secara total kepada Allah dan sesama, serta bekerja sama dalam misi keselamatan Kristus. Bunda Maria selalu membangun relasi intim dengan Allah dalam menjalani tugas perutusannya. Mengandung Yesus, melahirkannya, mendampinginya menuju dewasa, menyertai dengan setia saat penderitaan Yesus hingga wafat dan dimakamkan. Dalam menerima semua peristiwa itu, Bunda Maria selalu dan tetap menunjukkan kerendahan hatinya. Bapa, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita memanfaatkan kesempatan yang kita miliki sebagai orang yang dipanggil Allah untuk terus belajar menjadi rendah hati, setia dalam menjawab setiap undangan melayani Allah, terus membangun relasi dengan Allah melalui doa dan permenungan kita, untuk dapat menangkap kehendak-Nya, agar seperti Bunda Maria dan perwira itu, kita dapat mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah menurut perkataanmu itu." Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber sukacita, damai dan kerendahan hati, semoga setelah kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu hari ini, kami mampu menjadi pribadi yang rendah hati seperti Bunda Maria dan memiliki iman yang kuat seperti perwira itu. Ajarilah kami untuk tidak menjadi sombong, melainkan mau melayani semua orang yang membutuhkan pertolongan kami dan selalu dekat dengan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami,
kini, dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.